Oke, slide saya apa sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah. Sudah ya? Oke, selamat datang teman-teman di acara ILC, iCommunity Level Up Club, di mana setiap Kamis jam 19.30 kita melakukan sharing-sharing ya, pengalaman dari teman-teman sekalian. Nah, iCommunity punya tagline namanya adalah Share Network, Grow Network, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, apa itu iCommunity nanti kita jelaskan di belakang, oke ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang makanan dan minuman. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna hijau, ya, itu cetakan kedua, ya. Terus juga ada Naked Sales, ada ebook Ghost Kitchen, dan Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara game card, permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Nah, apa sih iCommunity itu? Ya, iCommunity adalah sebuah platform digital, teman-teman, ya. Dengan visinya adalah kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, ya. Misi kita ya untuk mewujudkan visi tersebut adalah kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Ya. Tagline-nya Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini sendiri dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik, ya, di mana kode etik kita adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah sedikit perkenalan mengenai iCommunity, teman-teman. Dan sekarang kita ingin mendengarkan sharing yang sangat luar biasa ya dari sahabat saya, ya, beliau adalah chairman dari Winning Institute, ya. Nah, mari kita sambut ya dengan tepuk tangan yang meriah, ya, Bapak Imam Wijoyo. Yeay! Silakan, Pak. Thank you. Thank you, Pak Bro Juanda Rovelim. What a privilege untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Ibu juga sekalian di dalam iCommunity begitu. Thank you, Pak Bro Juanda Rovelim. Asik nih, semoga komunitas ini bisa visinya bisa tercapai dan dapat dilaksanakan sehingga semakin banyak orang dapat connecting the dot gitu ya, connecting satu dengan yang lain, bisa menjadi networking, kemudian menjadi dampaknya menjadi lebih besar,
dan kemudian kita bisa bertemu dengan teman, saudara di sini, dan akhirnya membangun Indonesia lebih keren lagi. Begitu. Thank you, thank you. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya di sini melihat di sini ada Bapak atau Ibu Sandro, ada Pak Billy, Pak Gunadi. Salam kenal Pak Hari, Pak Hendro, Bapak atau Ibu Lastiur Mariska. Oh, ini kayaknya Ibu Mariska. Bapak Andi Tool Station, Bapak Hendro Cahyono, Bu Dia, ada Pak Ivan, ada Pak Chandra, gitu ya, atau ini Bapak atau Ibu DJ, oke, begitu. Pak Ayub Setia, selamat malam, terima kasih. Semoga malam ini kita akan bincang-bincang mengenai inovasi, begitu ya. Semoga ini menjadi sebuah diskusi. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan sharing dengan menggunakan santai saja. Di tengah-tengah sharing nanti saya akan tanya gitu ya, ngobrol dan lain sebagainya. Harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa ikut sharing juga sehingga kita bisa saling menajamkan begitu ya. Saya akan mohon izin, saya akan sharing apa yang saya telah persiapkan dan apa yang saya punya begitu. Nanti Bapak Ibu boleh menanggapi, men-sharingkan dengan apa yang Anda punya dan pengalaman Anda semua. Nah, Bapak Ibu boleh tahu dulu, bisa melalui chatting atau bisa melalui unmute begitu. Bapak Ibu ini hari ini ada di bidang apa begitu? Usaha di bidang apa? Atau profesional di bidang apa? Silakan. Sembari saya memetakan kira-kira Bapak Ibu ini ada di bidang apa saja. Silakan, Anda boleh masuk di dalam kolom chat atau Anda bisa boleh juga unmute gitu ya. Silakan. Selamat malam Pak Hendra B. Syarifuddin. Selamat malam. Wah, di belakangnya sudah ada ini, ada green screen-nya ini ya. Asik ini kayaknya. Salam kenal juga Pak Gunadi Wirawan. Oh, di bidang properti. Mantap. Salam sehat, Pak. Salam kenal Pak Hendra. Salam sehat selalu. Sehat, Pak, malam. Maaf, Pak, selamat dikit. Puji syukur, Pak. Puji syukur kalau sehat-sehat semuanya. Ya, syukur, Pak. Ada salam juga. Ibu Syana dari Remax dan Nusantara Development Property Related. Oke. Wah, ini kayaknya ini ya. Oh, ada Pak Sandro ini di bidang hukum. Oke. Sip. Apa namanya? Banyak developer ini ya, developer atau property development nantinya ya, juga ada lawyer. Hukum ini mungkin lawyer atau jaksa kali ya. Oke. Sip. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ngomong inovasi ini bisa di bidang manapun sebetulnya gitu ya. As a matter of fact, saya juga sedang membimbing atau mengcoaching sebuah lawyer firm gitu ya. Biasanya kan orang ngomong, wah, law firm ini kan mau melakukan inovasi apa gitu kan, mau scaling up seperti apa begitu kan. Biasanya orang-orang akan masuk ya case-nya diperbesar, diperbanyak dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita mencoba untuk masuk ke dalam menggali kekuatan bisnisnya, kemudian kita gali, kita cari, kita pertajam sehingga itu bisa menghasilkan sebuah tools inovasi gitu ya, menghasilkan ide-ide yang brilian dari tim lawyernya begitu. Salam kenal juga. Oh, di bidang peralatan kolam renang. Oh, dan building material. Oke. Oh, banyak yang di properti ya. Oke, yang berkenaan di dunia properti. Tool station ada di alat-alat teknik. Oke. Kalau alat-alat teknik bukan alat-alat berat ya, Pak ya. Alat berat kan eskavator begitu ya. Ini mungkin alat-alat teknik yang tools itu ya, kalau ngomong tools. Oke, nice, thank you Pak. Sehingga kita bisa tahu inovasi bidang Anda dan saya petakan di kepala saya. Gitu. Mohon izin saya share screen apa yang hendak saya sharingkan, gitu ya.
Nah, hari ini kita akan bicara tentang strategi mengembangkan budaya bisnis inovatif, begitu. Apa saja dan bagaimana? Ini background saya, Bapak Ibu. Tadi setelah dikenalkan oleh Pak Bro Juanda, profesi saya bisa disingkat sebagai teach, gitu. Trainer, educator, author. Author saya menulis buku, salah satunya 18 praktik kepemimpinan transformatif yang tahun lalu baru diterbitkan Gramedia. Kemudian konsultan, juga HR Transformation Coach, begitu. Seperti disampaikan tadi, saya mendirikan Indonesia Winning Institute setelah masa jabatan saya selesai di Setia BMT. Sebelumnya saya menjadi ketua atau rektor di sana. Di 2019 saya juga bersama dengan teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga saling kenal dengan Pak Bro Paulus Sulastri, gitu ya. Saya bareng-bareng dengan beliau membangun Indonesia Pride Consulting, begitu. Nah, di lain sisi, aktivitas saya juga sebagai advisor di Yayasan Usaha Diguna, itu Setia BMT, kemudian juga di Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, itu Universitas Dr. Sutomo di Surabaya, gitu ya, sebagai dewan pengawas. Nah, bagian ngawasi orang, gitu ya, ngawasi orang. Nah, 3 hal yang akan kita bicarakan hari ini, Bapak Ibu, yaitu evolusi bisnis atau organisasi hari ini. Yang kedua, 3 elemen dalam mengembangkan inovasi bisnis, dan yang ketiga 7 langkah mengembangkan budaya inovasi, begitu ya. Hopefully perbincangan ini nggak terlalu panjang, tetapi bisa padat, begitu ya, padat dan bermakna, begitu ya. Semoga begitu. Nah, mari kita masuk ke dalam evolusi bisnis, evolusi di dalam organisasi. Karena kita melihat masa lalu dan masa hari ini, apalagi setelah pandemi, begitu ya. Setelah pandemi, sebelum pandemi aja perubahan model-model bisnis, perubahan organisasi sudah begitu dirasakan. Banyak sekali disruption terjadi, kemudian ditambah lagi dengan yang namanya pandemi. Pandemi ini mendorong lebih cepat perubahan-perubahan struktur organisasi atau perubahan organisasi dan bisnis model, begitu. Salah satu contohnya, begitu ya, ada yang dulu itu kalau bisnis semakin besar biasanya semakin silo. Satu departemen dengan departemen yang lain itu tidak terkonek satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga pernah bertemu dengan atau deal dengan sebuah perusahaan yang begitu besar, skalanya besar, begitu ya. Dan ketika kita komunikasi dengan marketingnya, juga komunikasi dengan finance, ternyata finance dengan marketingnya itu nggak tahu menau gitu, bahwa kita saling kontak, begitu kan. Kemudian konteks satu dengan yang lain, konteks dengan bagian produksi juga nggak tahu menau ketika kita koordinasi dengan A, B, C, bahkan satu departemen pun itu juga nggak tahu menau, gitu ya. Saya mau ngomong sungkan, mau ngomong mereknya sungkan, begitu ya. Tetapi begitulah, gitu. Ketika kita misalkan ngomong tentang kerjasama di bidang online learning, begitu ya. Ketika kita ngomong tentang rekaman, begitu ya. Kemudian saya ngomong, oh ya, ayo kita ngomong tentang MOU yuk. Masih harus ngomong sama siapa? Ayo kita ngomong dengan marketing yuk. Ketika saya ngomong dengan marketing, marketingnya nggak nyambung, begitu kan? Ngomong dengan pihak MOU-nya juga belum keluar, gitu misalkan. Jadi mereka tidak satu dengan yang lain, dan yang lebih parah adalah finance pun tidak tahu ketika kita sudah bayar atau tidak. Saking gedenya perusahaan, gitu ya. Nggak butuh duit, begitu ya. Mungkin. Nah, hal itu sudah tidak bisa terjadi. Kalau itu terjadi, problem juga akan semakin besar ketika kita dilanda pandemi, ketika kita diminta untuk saling connect dan merapatkan barisan. Maka dari itu kita harus berubah masuk ke dalam connected workforce, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh saja, Bapak Ibu. Kalau tadi contoh yang saya berikan tadi juga operates like a large company. Kalau bisa, apalagi saya ada di dunia pendidikan, Bapak Ibu, banyak sekali di dunia pendidikan itu yang masih berkecimpung memang di running seperti birokrasi, gitu ya. Jadi birokrasinya sangat tebal sekali, gitu. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan inovasi di sana, tebal sekali, harus approval A, approval B, meyakinkan A, meyakinkan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, gitu kan, terus-terusan, begitu. Padahal hari ini kita justru diminta untuk semakin cepat bergerak, begitu ya. Dan sedangkan perusahaan semakin besar itu seperti
running a truck gitu ya. Kalau kita mau belok itu perlu ada haluannya dulu gitu ya kalau naik bis. Lain kalau kita misalkan menyetir city car gitu atau sedan gitu kan. Haluannya berbeda begitu. Jadi menarik sekali ketika saya menjabat sebagai ketua perguruan tinggi, saya sempat ngomong dengan para rektor yang universitas gitu ya, yang gede gitu. Saya ngomong, aduh, Pak kok kayaknya enak ya, asik kayaknya kalau Anda memimpin sebuah perguruan tinggi yang besar gitu kan, universitas. Saya sekolah tinggi, Pak. Sehingga masanya besar ketika kita mau menggerakkan sebuah kegiatan itu besar sekali, ketika kita mau berdampak rasanya dampaknya cepat sekali begitu. Dan ternyata para rektor ini mengatakan, saya justru sebaliknya Pak, senang sekali melihat Bapak memimpin perguruan tinggi yang kecil. Duh, kenapa Pak? Enak Pak, gitu kan, mau belok-belok aja gitu kan. Mau ke kanan, mau ke kiri, enak gitu aja Pak Bro Juanda. Dan lucu juga, kalau misalkan saya Pak di universitas yang besar, mau belok itu ya ampun Pak, harus meyakinkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J tadi gitu kan. Harus ada haluannya, kalau nggak goyang sedikit aja, semuanya nggak goyang, nggak belok ini Pak. Begitu. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi begitu kan, dan hari ini kita justru dituntut untuk semakin running as a small company, dan kita bisa lihat hypermarket yang besar-besar akhirnya hari ini dikalahkan oleh yang kecil-kecil begitu kan, retail kecil tetapi banyak jumlahnya begitu kan. Ada sebuah buku yang mengatakan small is the new big now, begitu kan. Big is not big anymore, gitu kan. Small is the new big, gitu kan. Small tapi rata, banyak sekali. Seperti contohnya Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Yang dulu mungkin tidak harus adapt, begitu kan. Hari ini harus quick to adapt. Innovation anywhere and anytime. Kalau zaman dulu departmental innovation. Nah, Bapak Ibu, hari ini dengan model seperti itu, di kanan Anda juga melihat organizational structure juga berubah. Yang dulunya itu tradisional, itu vertikal, kemudian tim project mulai bisa satu dengan yang lain, satu kotak dengan yang lain bisa saling berkomunikasi, bisa berkoordinasi, kemudian ada matriks dan lain sebagainya. Tetapi semakin ke sini, semakin seperti jaring laba-laba, begitu kan? Seperti kita tahu ketika itu terjadi di Google, begitu kan? Itu semua sudah menggunakan seperti itu. Nah, ini semua akhirnya mendorong pasar untuk bergerak semakin cepat. Dan akhirnya mau tidak mau cara kita bekerja juga mengalami evolusi, cara kita memimpin juga mengalami evolusi. Nah, inilah kejadian hari ini begitu. Yang dulu orang bekerja itu dianggap 9 sampai jam 5 begitu kan. Hari ini mereka work everywhere anytime begitu. Bisa jadi karena kebiasaan WFH, malam pun bisa meeting, begitu kan? Malam pun bisa kontak dengan tim dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu itu menggunakan company equipment, sekarang using any device, gitu kan? Saya jadi ingat di awal daripada pandemi, salah satu klien kita yang masih menggunakan company equipment, menggunakan separuhnya manual, mereka kesulitan, begitu kan? Ketika dia harus berpindah ke WFH gitu kan, karena semua equipment ada di kantor begitu, kecuali ada beberapa perusahaan yang memang tidak bisa WFH karena data-data hanya bisa diakses di kantor gitu ya, demi security. Ada yang memang seperti itu, tetapi ada yang memang karena equipment-nya tidak bisa dipakai gitu, tidak bisa dibawa pulang begitu kan. Nah, ini akhirnya itu salah satu contoh yang membuat kita akhirnya harus berinovasi, beradaptasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Akhirnya cara memimpin kita juga akan berbeda. Kalau zaman dulu memimpinnya tatap muka, hari ini perlu juga memimpin dari jarak jauh. Memimpin menggunakan device, memimpin menggunakan layar, dan lain sebagainya. Ya, nah inilah dinamika-dinamika yang ada, Bapak Ibu, yang menuntut kita, mendorong kita untuk berinovasi terus-menerus. Ya, berinovasi terus-menerus. Nah, kalau begitu, 3 elemen apa saja yang dibutuhkan di dalam mengembangkan inovasi bisnis, begitu ya? Ini sebagai contoh, salah satu contoh core value yang ada di BUMN, begitu ya. BUMN semua diseragamkan. Ini core value-nya. Nah, kabar bagusnya adalah ketika Anda sudah punya bisnis dan sudah punya core value, inovasi tidak harus tercantumkan di sana inovasi, begitu kan?
Hari ini BUMN di sini tidak ada inovasi, I-nya tidak ada. Tetapi inovasi bisa dimasukkan ke dalam setiap hal, setiap proses di dalam core value itu tadi. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu di dalam perusahaan Anda kira-kira core value-nya seperti apa, tetapi apa namanya? Yang pasti adalah semangat inovasi itu bisa dimasukkan ke dalam core value Anda. Oke. Nah, ini 3 elemennya, Bapak Ibu. Menurut sebuah buku berjudul DNA Innovator, 3 aspek ini sangat penting ketika Anda mau membuat inovasi di dalam bisnis Anda. Gitu ya. 1 people, kedua prosesnya, ketiga filosofinya. Nah, ini menyeluruh. Ini perlu digarap satu persatu. Orangnya, prosesnya, filosofinya. Hopefully setelah pertemuan ini berakhir, kita akan ketemu Anda sudah mendapatkan kira-kira gambarannya menggarap 3 hal ini menjadi satu seperti apa di dalam 7 langkah tadi. Oke, people ini kita perlu differentiate begitu antara eksekutif, delivery oriented atau discovery oriented. Nanti kita akan bicarakan begitu ya. Yang kedua adalah prosesnya. Prosesnya itu seperti apa? Yang biasanya menganalisa kali ini akan seperti apa? Filosofinya seperti apa? Filosofinya adalah innovation itu sebuah keharusan, sebuah kebutuhan yang perlu ada di dalam pikiran kita sehari-hari dan itu boleh dimiliki oleh setiap orang yang ada di perusahaan itu. Begitu ya. Nah, people-nya seperti apa? Begitu. People-nya seperti apa? Kalau di Excel, beberapa Excel Axiata beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, nggak tahu hari ini, ketika saya jumpa dengan CEO-nya, menarik sekali, Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan rekrutmen, mereka membagi menjadi 2. Mereka membagi menjadi Navy atau mereka bagi menjadi pirate, gitu ya, pirate bajak laut atau Navy. Navy itu orang-orang yang dideteksi kuat di dalam operasional. Jadi orang-orang dengan kriteria Navy, maka dia akan dimasukkan ke dalam operasional. Tetapi namanya juga perusahaan teknologi, perusahaan komunikasi yang bergeraknya harus maju terus dan cepat. Mereka perlu melakukan riset, dan mereka perlu tahu kira-kira 5 tahun ke depan teknologi dan komunikasi itu akan seperti apa. Maka mereka membutuhkan R&D yang kuat, orang-orang yang berpikir out of the box, orang-orang yang liar pikirannya, orang-orang yang tidak bisa ditebak, sehingga mereka harus up to date dalam 5 tahun ke depan. Maka mereka mencari orang-orang model pirate, begitu ya, model-model bajak laut yang berani melawan arus, yang berani mendobrak status quo, yang berani punya pikiran nyeleneh, gitu ya, yang berani melanggar aturan dan lain sebagainya, begitu kan. Maka orang-orang seperti ini dikumpulkan sendiri untuk masuk ke dalam riset mereka, begitu ya. Kalau di perusahaan kita hari ini mungkin ngomongnya kreatif ya, kreatif tim, begitu ya, kreatif department, kreatif division. Nah, kalau di mereka itu pirate dan eksekutif gitu ya, dan Navy. Menarik begitu ya. Nah, Bapak Ibu, secara people kita perlu, kalau Anda mau melakukan inovasi, kita perlu mengkombinasi berapa persen yang kita butuhkan untuk melakukan penemuan-penemuan baru dan berapa persen yang kita yang fokus kepada operasional, karena operasional tetap harus berjalan, begitu ya. Ini kalau di dalam bahasa DNA on Innovator tadi, yang pirate versinya Excel itu adalah discovery driven, yang operasional adalah delivery driven. Anda coba lihat Bapak Ibu, di delivery driven itu mereka kebiasaannya dalam merencanakan, menganalisa, mengimplementasi secara detail, mendisiplinkan diri, gitu kan. Yang discovery driven berbeda. Mereka mencoba untuk mengasosiasi, mempertanyakan, terus bertanya, terus mengamati, bernetworking, bereksperimen, Bapak Ibu. Bereksperimen. Ke orang yang di sebelah kanan, orang yang di delivery itu tidak boleh terlalu banyak bereksperimen. Kalau bereksperimennya terlalu banyak, operasional tidak bisa stabil, begitu kan? Maka mereka mentok adalah continuous learning and continuous improvement. Itu sudah bagus, gitu kan? Itu adalah modal untuk semangat inovasi. Tetapi di dalam discovery driven mereka baru berani untuk melakukan experimenting secara menyeluruh, gitu kan? Secara radikal maupun secara incremental. Ya, nah ini yang menarik, Bapak Ibu. People-nya seperti apa? Nah,
Yang kedua adalah prosesnya. Prosesnya itu berbeda, ya. Yang tadi adalah proses menggunakan SOP, mempromosikan, melatih, menganalisa, dan lain sebagainya. Yang proses yang di sana adalah berasosiasi, mengkonek satu dengan yang lain, begitu kan? Mengkonek solusi itu, mengkonek antara problem dan solusi dan permasalahan yang lain kemudian menjadi solusi apa lagi, begitu kan? Ide-ide bisnis bisa jadi menjadi bengkel, dijadikan satu dengan potong rambut, begitu kan? Akhirnya bengkel, di atasnya ada kafe dan potong rambutnya, sehingga orang yang menunggu di bengkel bisa sambil potong rambut, begitu kan? Apalagi orang yang gundul kayak saya sebentar sekali, gitu kan? Enak, efisien, begitu kan? Itu pemikiran-pemikiran asosiasi salah satu contohnya. Ya, questioning dan lain sebagainya tadi. Nah, Bapak Ibu bisa coba browsing tentang associating, questioning, observing, networking, and experimenting ya Bapak Ibu, karena saya tidak bisa membahas terlalu detail di sini, begitu. Menarik sekali. Nah, yang ketiga adalah filosofinya. Filosofi bahwa setiap orang itu adalah memiliki tugas berinovasi, melakukan inovasi, bukan hanya bagian penelitian dan pengembangan. Ya, filosofi yang kedua adalah disrupsi adalah bagian dari portfolio inovasi kita. Sebar tim, proyek-proyek, inovasi-inovasi kecil yang terorganisasi dengan baik, begitu ya, dan mengambil risiko yang cerdas. Nah, ini filosofi yang perlu terus ditanamkan, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau mengembangkan sebuah budaya bisnis inovatif, 3 elemen ini penting untuk dimiliki. Orang-orang Anda, orang-orang yang Anda pilih, proses yang Anda mau jalankan, dan kemudian filosofinya, itu masuk ke core value-nya. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang dibutuhkan seperti apa? Biasanya orang-orang discovery itu, orang-orang yang inovatif itu dibutuhkan saat di awal-awal, startup stage, gitu ya. Itu penting sekali. Secondary-nya baru delivery. Tetapi kalau sudah mature, gitu kan, delivery itu penting. Discovery skill itu orang-orang seperti Pirate itu menjadi secondary, begitu. Saya jadi ingat Bapak Ibu sebagai contoh, adakah di antara Anda yang berasal dari Surabaya, Bapak Ibu? Bisa kasih emoticon dong? Ada yang berasal dari Surabaya? Nggak ada, asik. Saya Surabaya sendirian ya. Oke, di Surabaya itu Bapak Ibu, ada yang namanya radio nomor 1 di Surabaya, yaitu Suara Surabaya, Bapak Ibu, 100 FM. Ya, kebetulan saya dekat dengan almarhum CEO-nya. Beliau mengatakan begini, karena sudah sangat settle perusahaan Suara Surabaya ini, tetapi mengalami kebingungan, bukan mengalami kebingungan, ada kekhawatiran sendirilah, gitu ya. Yaitu begini. Pendengar daripada Suara Surabaya ini adalah generasi X ke atas, begitu ya. Milenialnya sedikit sekali. Generasi X ke atas, yang mana industri peradioan kalau misalkan terus berjalan dengan demografi yang ada, maka orang-orang pendengar generasi X dan ke atas ini akan semakin tua. Bayangkan kalau misalkan tidak diimbangi dengan penambahan para muda-mudi yang mendengarkan radio tersebut, maka ini akan menjadi masalah, begitu kan? Lama-lama pasarnya habis, begitu kan? By the end of the day, they are growing old, begitu kan? Nah, tetapi Bapak Ibu, solusinya juga tidak bisa merekrut orang-orang pirate seperti tadi, kemudian mengubah jati diri Suara Surabaya yang sangat formal, memberikan informasi dengan formal, detail, dan aktual, dan solutif, menjadi sebuah perusahaan radio seperti Hard Rock. Begitu kan, yang biasanya kalau ngomong selamat pagi kawan, hari ini kita akan berbicara tentang udara yang ada di Surabaya sedang mengalami hujan lebat dan kita sedang mengalami pilkada, dan mari kita lihat lalu lintas yang ada di sini dengan berita bla 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 begitu. Kemudian bayangkan kalau misalkan harus diganti dengan yo bro, gitu kan, yo bro sis, good day, gitu kan, good day, how are you, gimana kabarnya Anda hari ini kita akan mendengarkan musik, man, waduh ya model-model begitu ya. Bisa jadi pendengarnya hilang, gitu ya. Nah, CEO ini mengatakan, sedangkan main income, main revenue daripada radio tersebut adalah dari pasar yang ada. Ketika dia harus berpindah kepada pasar yang baru,
serta-merta berpindah, inovasi dilakukan secara radikal tanpa memperhitungkan dengan matang, bisa jadi dia akan kehilangan income yang ada, tetapi dan juga dia belum tentu berhasil mendapatkan pasar anak muda karena dia berbeda identitas, tidak dikenal lagi di pasarnya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu, kenapa ketika perusahaan sudah ada yang running, maka kita perlu memetakan kira-kira kita mau melakukan inovasi yang seperti apa. Begitu ya. Itu salah satu contoh. Semoga dengan contoh itu boleh memberikan lebih jelas begitu ya. Kira-kira contohnya seperti apa. Begitu. Ini DNA beberapa contohnya begitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk main kuis sedikit begitu ya. How innovative are you? Begitu. Silakan Bapak Ibu ambil paper gitu, ambil kertas dan ambil pensil atau pen di sekitar Anda. Kalau misalkan Anda tidak punya kertas, bolpen juga boleh, Anda tulis di tangan. Oh, atau tidak, handphone biasanya pasti lengket di tangan kita ya. Anda bisa catat di handphone Anda. Oke. Nah, kuis singkat aja Bapak Ibu untuk asik begitu ya supaya kita lihat. Silakan Anda melihat 5 pernyataan atau pertanyaan di bawah ini begitu ya. Anda hanya akan diminta untuk menuliskan 1 itu hampir tidak pernah begitu. 2 itu jarang, 3 itu sering, 4 itu hampir setiap kali. Oke? Oke, Bapak Ibu. Contoh, nomor 1, saya sering mendengarkan ide-ide baru tim saya. Hampir tidak pernah itu mungkin 80% Anda tidak mau mendengarkan. Istilahnya saya nggak punya waktu lah, atau apapun alasan Anda. Jarang itu bisa jadi 20-40%. Gitu ya, atau sampai 50%. Jarang mendengarkan. Lumayan sering itu 50-80%. Hampir setiap kali itu 80% ke atas lah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih waktu sekitar 3 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Anda mengambil kertas, kemudian Anda masukkan jawaban-jawaban Anda, kemudian ditotal Bapak Ibu. Anda kan nulis tuh 4, 3, 2, 4, berapa? Anda total semuanya. Kemudian Anda sharingkan di chat ya Bapak Ibu ya. Anda sharingkan di chat. Oke? Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu ya. 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, saya sering mendengarkan ide-ide baru tim saya. Hampir tidak pernah, jarang, sering, atau hampir setiap kali. Yang kedua, saya sering melibatkan tim untuk berdiskusi mengenai hal-hal strategis. 1 itu hampir tidak pernah, Anda pikirin sendiri. 2 itu jarang, 3 itu sering, 4 itu hampir setiap kali. Pertanyaan ketiga, saya sering tidak sabar dengan status quo. Hampir tidak pernah, 1, jarang, 2, sering, 3, hampir setiap kali, 4. Saya sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang diri saya maupun tim. Maksudnya menantang itu bukan nantang mau berkelahi ya Bapak Ibu ya, menantang pikiran mereka. Begitu kan? Menantang ide-ide yang baru dengan fakta-fakta. Begitu kan? Menantang kebuntuan sehingga bisa menghasilkan ide-ide baru. Gitu. Yang kelima adalah saya suka dengan gagasan-gagasan yang di luar kotak atau out of the box. 1 hampir tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, dan 4 hampir setiap kali. Silakan Bapak Ibu, Anda bisa sharingkan. Wah, thank you Bu tadi Bu Siana. Bu Siana. Thank you. Bu Siana, thank you. Mohon ditotal Bu. 4, 8, 10, 14, 18. Mantap Bu Siana. 18. Tentu semakin tinggi nilai Anda, berarti semakin Anda, 21. Yang benar Ibu, 21 Bu Lucia. Nggak bisa, Bu Lucia, berarti kelebihan Anda. Kalau 4, setiap jawaban 4 saja, 5 soal itu 20 loh Ibu. Ada yang Anda jawab 5 itu kayaknya Bu. Atau ada pertanyaan baru kayaknya. Thank you Bapak atau Ibu Sandro 17. Oke. Sip. Thank you. Pak Gunadi thank you 17. Thank you. Jadi semakin tinggi nilai Anda Pak Billy 17. Semakin baik Bapak Ibu, berarti Anda
istilahnya begini. Secara kognitif, secara pikiran, Anda siap untuk berinovasi. Gitu ya. Anda punya kebiasaan orang berinovasi. Begitu. Pak Jalaluddin, thank you. 17-18. Oh, mantap, mantap. Hampir semuanya nilainya tinggi-tinggi sekali. Oke, sip. Bapak Ibu. Mengapa ini penting? Karena perjalanan inovasi itu dimulai dari diri kita. Apalagi kalau Anda adalah owner atau direksi, perjalanan inovasi itu perlu dimulai dari diri kita. Top down, begitu ya. Dengan begitu tim Anda akan sangat terbantu sekali. Kok bisa begitu? Thank you Pak Ayub, 17 ya, mantap. Mengapa begitu? Oke, ini kita akan bicarakan 7 langkah mengembangkan budaya bisnis inovatif. Ya, anyway. Bolehkah saya berhenti di sini sebentar sambil saya tanya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang perusahaannya hari ini sedang mau menjalankan inovasi atau sedang berinovasi, atau pernah menjalankan inovasi tetapi hasilnya baik atau hasilnya buruk atau whatever it is? Silakan Anda sharing Bapak Ibu. Wah, di sini ada Bu Lucia, ada Bu Justina, Bu Siti, Pak Ivan, Bu atau Pak Yuk. Oke, Bu Dia, silakan Anda raise hand atau Anda langsung unmute. Please share, silakan sharing Anda ketika perusahaan Anda mau melakukan inovasi atau sedang melakukan inovasi hari ini. Kendala-kendalanya apa yang sudah dilakukan, begitu, atau sudah pernah melakukannya, hasilnya seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Bolehkah saya tunjuk begitu ya? Saya menarik tadi Bu Lucia, tadi saya angkanya 21. Bu Lucia's iPad. Bolehkah Anda sharing Bu Lucia, apakah Anda sedang mengalami inovasi, sedang mau melakukan inovasi, atau sudah melakukan inovasi, atau apa? Tahapannya seperti apa Bu Lucia? Bolehkah Anda sharingkan ke teman-teman? Bu Lucia? Oke, Bu Lucia, kalau nanti siap, silakan Anda unmute atau resign ya, Bu Lucia. Pak Ayub aja, Pak Ayub. Anda di bidang apa tadi, Pak Ayub? Saya di bidang Solegen untuk mesin anti polusi atau dust collector, Pak. Oke. Wah, produknya aja sudah inovatif itu ya, Pak ya? Ya, ini untuk industrial, untuk polusi yang ada kita bisa tangkap dan kita bisa filter. Inovasi yang sedang berjalan lebih ke branch ya, menambah branch. Jadi kantor di Jakarta sama Surabaya ini dari owner melihat banyak industri yang akan buka di Jawa Tengah dan Jogja terkait UMR dan lain sebagainya. Jadi dari owner nunjuk saya untuk handle pasar ini biar ya industri yang baru dibangun, pabrikan-pabrikan baru itu dari awal sudah kita propose dengan mesin anti polusi dari kita, dari PT Elvisa. Wow, gitu, Pak. berarti perkembangannya luar biasa ya, Pak. Hingga mau buka cabang di beberapa tempat kota-kota besar di daerah ya. Iya. Sip. Perjalanannya seperti apa, Pak? Katanya lempeng-lempeng aja atau ada kendala-kendala? Ya, semua ada halangan ya. Terutama kena pandemi juga kan, ini ngasih efek juga. Jadi harusnya lancar. Ada beberapa pabrikan yang sudah beli tanah, semua ada yang hold gitu. Jadi nunggu sampai new normal atau udah baik semua ininya, regulasi dan kondisinya baru akan jalan. Jadi ya sambil nunggu itu kita tetap nanam ya, tetap ketemuan, tetap bisa proposal dan kita bina hubungan baik.
Sip. Thank you Pak Ayub. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dilakukan boleh membuahkan hasil dan cabang-cabangnya segera bisa terrealisasi ya Pak Ayub. Semoga pandemi segera selesai sehingga rencana-rencananya ekonomi udah makin jalan dan cabang-cabang baru boleh terlaksana ya Pak Ayub ya. Thank you. Aplaus dulu dong untuk Pak Ayub Setia. Thank you. Oke, Bapak Ibu, semoga apa yang akan saya sampaikan 7 langkah ini nanti juga memberikan insight buat Anda ya Bapak Ibu. 7 langkah ini di dalam bagaimana kita melakukan inovasi begitu. Nah, Anda semoga sudah bisa melihat di layar Anda. 7 langkah ini bisa disingkat sebagai A, B, C, D, E, F, G Bapak Ibu supaya gampang. Begitu ya. Langkah yang pertama adalah aktivasi. Aktivasi. Anda perlu mengaktifasi budaya inovasi itu. Aktivasi itu dimulai dari diri Anda. Aktivasi itu dimulai dari mindset Anda. Aktivasi itu bisa dimulai dari ide-ide Anda, begitu ya. Kemudian Anda mulai meng-create kesiapan bagi tim Anda untuk Anda aktivasi, untuk Anda melakukan perubahan inovasi, begitu. Nah, seperti kita tahu bahwa transformational impact itu dari personal, Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda adalah pimpinan. Apalagi kalau Anda adalah pimpinan tertinggi. Maka itu akan dimulai dari diri Anda, kemudian itu akan menular kepada tim transformation, dan akhirnya bisnis dan organisasi itu akan tertransformasi juga. Dan akhirnya bisnis Anda akan mentransformasi masyarakat. Ya. Nah, karena proses inilah Bapak Ibu dibutuhkan yang namanya growth mindset. Mungkin Bapak Ibu banyak sekali bercerita tentang growth and fixed mindset. Saya tidak membahas ini, tapi minimal kita ngomong tentang growth mindset itu adalah orang-orang yang suka dengan tantangan, bukan menghindari tantangan. Orang yang berpikir, Carol Dweck mengatakan orang yang berpikir bahwa ketika dia mengalami kegagalan itu bukan suatu penghakiman, tetapi menjadi suatu pembelajaran, begitu kan? Sehingga dia akan terus berjalan, terus maju, terus mencari cara untuk sukses, begitu. Bahwa dia orang-orang yang fixed mindset itu berpikir bahwa sukses itu adalah tetap dan sudah ditentukan dari dulunya. Orang yang growth mindset tidak, dia mengatakan usaha saya itu ada berdampak kepada kesuksesan saya, begitu ya. Nah, growth mindset itu perlu dimiliki oleh diri kita dan tim kita. Itu yang pertama, aktivasi itu. Yang kedua adalah yang kita perlu discovery skill, yang saya tadi mengajak Anda untuk coba cari di internet, associating, questioning, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam berani berinovasi, Bapak Ibu, Anda bisa melihat di paling kiri, itu berani berinovasi itu perlu dua semangat ini, yaitu mengambil risiko dan menantang status quo. Gitu ya. Dengan menggunakan apa? Keahliannya bertanya. Pertanyaan seperti apa? Nanti saya akan bahas sebentar lagi. Kita melakukan pengamatan. Pengamatan seperti apa? Pengamatan ke pasar langsung. Bertanya kepada customer, melihat mereka, melihat kebutuhan mereka, melihat produksi secara langsung, begitu kan, mengamati. Networking dan melakukan eksperimen. Kemudian itu semua diasosiasikan menjadi sebuah ide-ide inovatif. Tapi yang paling pertama adalah ketika kita mau membangun budaya inovasi, kita perlu orang-orang atau kita juga mau menerima ketika orang-orang tim kita mulai menantang dalam tanda kutip, men-challenge status quo yang kita bangun. Dan itu biasanya nggak suka loh Bapak Ibu. Ketika sesuatu sudah stabil, sudah baik begitu kan, kemudian digoyang, itu jadi nggak enak gitu. Maka dari itu kita perlu ngomong hari ini bahwa pertama-tama mindset kita ini perlu dibangun dulu. Ya, kemudian kita juga berani mengambil risiko yang terukur, begitu. Nah, kemudian aktivasi itu menjadi penting. Yang kedua adalah B, breakthrough. Breakthrough-nya seperti apa? Menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Breakthrough-nya adalah saya ingin mengajak Anda melihat dua macam pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama ini adalah descriptive question. Pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan what and what's the cost, dan ini biasa. Kalau Pak Ayu tadi bercerita tentang permesinan, peralatan, dan lain sebagainya, hal-hal teknis seperti itu, pertanyaannya pasti tidak akan jauh dari apa dan apa sebabnya. Betul ya Pak Ayub ya? Apa yang membuat produk ini berhasil dan gagal? Apa yang membuat mesin ini jalan dan laku? Begitu kan?
Apa yang paling dikejar oleh orang banyak? Di mana letak permasalahannya? Ketika misalkan sebuah alat peralatan tidak bekerja, apa yang di mana letak permasalahannya? Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Apa yang menyebabkan proses produksi ini lebih panjang? Apa sebabnya keberhasilan produk baru itu kalah dari kompetitor atau menang dari kompetitor? Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ini muncul ketika kita ada di dalam strategic meeting atau raker gitu ya, rapat kerja atau rakor, rapat koordinasi. Nah, mari kita juga mulai lengkapi pertanyaan-pertanyaan dengan disruptive question. Seperti apa? Why not, and what if? Apa itu pertanyaan itu? Pertanyaan mengapa? Pertanyaan mengapa ini ngomong tentang mengapa, menggali data, fakta. Kita semua tahu ketika kita belajar di Jepang ada yang namanya why technique, 5 why technique. Why di dalam itu terus ditantang terus untuk membantu kita belajar lebih dalam lagi. Why not? Mengapa tidak? Untuk memberi dorongan, untuk berani melakukan sesuatu. What if? Itu berandai-andai, tetapi ini pertanyaan ini justru menjadi senjata untuk menciptakan inovasi. Contohnya seperti apa? Ini ya. Why itu ngomong curiosity dan lain sebagainya, rasa ingin tahu. Nah ini contohnya. Mengapa penjualan kita terus-menerus turun setiap bulan? Mengapa kompetitor mampu menjual lebih murah? Kita tidak. Mengapa banyak karyawan kita keluar dan pindah kerja? Gitu ya. Itu pertanyaan mengapa. Kalau why not itu butuh keberanian karena kita perlu mendobrak status quo. Contohnya seperti ini. Why not? Mengapa tidak kita kerjakan hari ini aja semuanya? Mengapa tidak kita coba pasarkan di luar kota? Mengapa kita tidak coba pasarkan di luar pulau? Mengapa tidak kita tambah tim kita? Mengapa tidak kita import barang-barang baru? Mengapa tidak kita buka aja 24 jam resto ini? Gitu ya. What if adalah untuk mencapai ide-ide kreatif. Bagaimana jika kita masukkan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada? Contohnya, bagaimana kalau kita membuat layanan gratis? Seperti tadi mungkin Pak Ayub Setia mungkin berpikir, bagaimana jika pandemi ini tidak ada? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana jika kita tidak membuka cabang di luar kota, tetapi kita memiliki representatif di luar kota? Bagaimana jika kita kita mulai datang lebih pagi, gitu kan? Bagaimana jika harga tiket dibuat murah? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menghasilkan low cost carrier dari pesawat-pesawat yang ada kan, gitu. Yang dulunya pesawat itu tiket pesawat selalu mahal, begitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa mendorong Anda untuk mengajak juga untuk menantang tim Anda untuk berpikir inovatif. Seringkali tim kita itu ketika punya masalah, mereka terus berkutat di dalam permasalahan, tetapi tidak condong kepada solusi atau mencari solusi-solusi dengan pertanyaan disruptif. Nah, mari kita coba tantang mereka, membiasakan diri dulu dengan diri kita. Why not, and what if? 3 pertanyaan ini. Ya, karena pertanyaan ini akan menghasilkan ide, pertanyaan ini akan menantang orang untuk berpikir yang baru dengan cara yang baru. Ya, breakthrough. Yang ketiga adalah common ground. Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan inovasi, itu berarti kita melakukan sebuah perubahan. Ketika kita melakukan perubahan, bisa jadi tidak semua orang suka. Gitu ya. Nah, tidak semua orang suka, kita perlu ada membangun common ground. Maksudnya apa? Kita perlu menyampaikan kepada mereka apa yang tidak berubah dan mengapa, dan apa yang harus berubah dan kenapa tidak. Jadi kita menyampaikan kepada mereka apa yang perlu diubah dan apa yang akan tetap. Gitu ya. Sehingga kita akan ketemu common ground di mana, begitu. Sehingga mereka terobati kecemasannya, karena kalau dianggap semua perubahannya radikal, mereka akan ada kekhawatiran dan ketakutan. Begitu. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Saya selalu mengatakan kepada para pemimpin, mengcoaching mereka untuk menyampaikan kepada tim mereka
perlu dibuat setelah mengapa kita berubah, mengapa kita harus bertransformasi, mengapa kita harus berinovasi, kemudian sampaikan kepada mereka common ground-nya, common agreement apa yang tidak akan berubah dan apa yang akan tetap, dan mengapa memang harus tetap. Kan tidak semua harus berubah gitu. Dan kemudian apa yang harus berubah dan kenapa tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bisa jadi Anda semua ada di dalam sebuah perusahaan atau bisnis Anda, seperti Suara Surabaya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, yang mana Anda sudah ada performance engine, gitu ya. Anda sudah ada core bisnis Anda yang sudah running. Sama seperti klien saya di dunia transportasi, ketika kita ngobrol tentang inovasi, Pak Imam, transportasi itu tidak bisa diinovasi, semuanya sudah, wah kita sudah tracking ya anyway Bapak Ibu ya. Mereka benar-benar sudah melakukan dengan efisien, SOP-nya dipangkas dan lain sebagainya, tetapi sulit sekali tidak ada lagi ruangnya sangat kecil untuk melakukan inovasi. Maka yang bisa terjadi adalah dia perlu membuat sesuatu yang baru, divisi yang baru, atau grup yang baru, atau grup bisnis yang baru untuk menjalankan inovasinya. Nah, tanpa mengganggu performance engine. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Anda hari ini sudah punya performance engine, kalau tadi saya mencontohkan Suara Surabaya di Surabaya, radio di Surabaya, performance engine-nya sudah jelas, Bapak Ibu. Mereka sudah ada dan sudah matang dan sudah mapan sekali. Tentunya itu tidak bisa diotak-atik, Bapak Ibu. Itu hanya bisa disesuaikan, tetapi tidak bisa diganti secara radikal karena terlalu berisiko. Padahal realita inovasi itu tidak bisa seperti performance engine. Performance engine itu adalah rutinitas, operasional. Predictability-nya tinggi, repeatability-nya tinggi. Ketika kita berbicara tentang inovasi, itu lebih banyak ke non-rutin dan tidak pasti. Sedangkan orang-orang yang bergerak di performance engine, kalau masa depannya tidak jelas, tidak pasti, sangat banyak kecenderungan para direktur, para CEO akan mengatakan tidak. Ide-idenya tidak. Karena tidak bisa diprediksi budget berapa, uang berapa, tidak pasti. Kan begitu ya. Sedangkan inovasi itu membutuhkan satu kegiatan yang non-rutin dan tidak pasti hasilnya. Nah, inilah incompatibility-nya, Bapak Ibu. Kita perlu mengerti dulu, kita perlu membangun common ground. Kalau Anda mau menginisiasikan sebuah perubahan dan menyampaikan kepada direksi, Anda perlu membangun common ground begitu, bahwa ada realita yang sangat berbeda antara performance engine yang ada dan reality of innovation. Dan Bapak-bapak direksi, inovasi itu tidak harus mengubah performance engine. Begitu kan? Karena realitanya akan berbeda. Begitu juga ketika Anda menyampaikan kepada tim Anda. Nah, itu menjadi penting. Nah, kemudian setelah kita tahu realita itu, kita tahu common ground itu, maka kita mulai develop inisiatif. Develop inisiatif itu seperti apa? Seperti Anda tahu Bapak Ibu, tipe-tipe inovasi itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang berinovasi itu produk hingga proses, penciptaan produk, proses peningkatan kualitas, SOP, dan lain sebagainya. Ada yang incremental hingga radikal, peningkatan, perbaikan-perbaikan melalui continuous improvement, terus dan sampai akhirnya menjadi semakin bagus. Dan yang kedua adalah radikal, perubahannya itu benar-benar berubah dan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ada juga inovasi yang berupa inisiatif administratif dan teknologi, gitu ya. Penggunaan teknologi atau peningkatan layanan sistem dan struktur organisasi. Ya. Nah, dari sana Bapak Ibu, akhirnya kita ada 3 inisiatif. Ada inisiatif yang easy dan inisiatif yang hard. Begitu ya. Yang easy itu adalah orang-orang yang bisa dilakukan oleh 1 orang, 2 orang yang bisa dikerjakan di dalam free time mereka. Yang hard itu harus membuat tim baru, gitu ya. Yuk kita masuk ke sini. Yang inisiatif yang paling gampang adalah yang small. Jadi ada SR sama C, Bapak Ibu. Yang small itu yang paling kiri adalah bisa dikerjakan 1 orang,
di inisiatif sendiri, di dalam waktu singkatnya mereka, di dalam waktu luangnya mereka. Yang R ini mulai butuh waktu, Bapak Ibu, karena perlu adanya kegiatan yang di-repeat, diulang untuk menghasilkan inovasi. Yang ketiga adalah C, custom. C ini dari apa namanya, yang paling menantang, yaitu sampai kita perlu rekrut atau membuat divisi baru, rekrut orang baru, membuat satu gebrakan yang baru. Ya, mari kita bedah lagi lebih dalam lagi ya, Bapak Ibu. Nah, model yang S itu terbatas, Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan small innovation. Nah, bagi Anda, Bapak Ibu, yang mungkin hari ini timnya belum ada yang model-model pirate, seperti tadi yang saya sampaikan. Belum model-model yang discovery. Maka Anda perlu menggunakan model S, small. Menggunakan waktu-waktu kosong tim kita untuk memikirkan sesuatu yang baik, yang bisa lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, dan lain sebagainya di dalam lingkup mereka masing-masing. Saya ada di sebuah perusahaan di Mojokerto di Jawa Timur, ada sebuah perusahaan yang mengatakan yang menjalankan begini. Bagi mereka yang bisa memberikan ide-ide baru dan bisa diimplementasikan, mereka akan dapat bonus. Jadi ide-ide ini dikumpulkan semua Bapak Ibu dari ruang produksi, kemudian ide-ide itu diseleksi, dan kemudian ide-ide itu diuji sampai ada yang bisa diaplikasikan. Kalau sudah masuk bisa diaplikasikan, meskipun belum diaplikasikan itu sudah langsung dapat bonus. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Seperti contoh klasik 3M, begitu ya. Dari kertas-kertas produk post-it, kertas-kertas kuning-kuning itu kan hasil dari kertas-kertas bekas yang tidak dipakai, dipotong-potong dari ruang produksi. Akhirnya timnya bilang ini kok nggak, daripada dibuang sayang, dipotong-potong bisa dijadikan seperti itu, begitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian, tetapi model S ini akan terbatas sampai kepada waktu daripada tim kita. Tergantung sekali dengan tim kita. Kalau tim kita misalkan nggak punya waktu, maka terbatas sudah. Jadi sebatasannya cuma di sana. Karena kita semua cuma punya waktu 8 jam untuk bekerja. Mulai kita masuk ke dalam tataran yang R. Ya, R ini repeatable. Anda mulai membangun tim, Anda mulai mengajak beberapa membuat satu divisi sendiri mungkin, Anda mulai membuat komite atau panitia untuk melakukan inovasi baru, gitu ya. Kalau di perguruan tinggi membuat satu komisi atau panitia untuk melakukan sebuah inovasi yang baru, gitu ya. Kalau Anda mungkin panitia project, gitu ya. Tapi ini proyeknya adalah proyek inovasi. Nah, limitasinya adalah ini bisa lebih ini bisa ada timnya, begitu ya, ada beberapa orang. Nah, ini lebih kuat lagi, gitu ya. Limitasinya adalah sekali lagi waktu, dan yang kedua adalah repeatable-nya. Ya. Kalau tim ini sampai pemimpinnya tidak sampai terus nurturing, tidak terus menggali dan tidak terus mendorong tim ini sampai jadi, maka tim ini seolah-olah kayak nggak ada kerjanya, karena inovasi itu sesuatu yang nggak pasti, begitu tadi. Kalau tim ini kemudian ditarik oleh departemennya masing-masing untuk melakukan pekerjaannya dan banyak sekali pekerjaannya, lagi banyak loadnya, mungkin itu bisa jadi limitation-nya, begitu ya. Tetapi ini menjadi lebih gerakannya menjadi lebih luas inovasinya ketika dibandingkan dengan model small. Kalau model small itu begini Bapak Ibu. Kalau Anda masuk ke tim kesekretariatan, cari administrasi. Coba cari ide-ide baru bagaimana membuat laporan lebih cepat, gitu ya. Menjadi membuat template apa dan sebagainya. Kalau misalkan repeatable ini mulai menggunakan panitia, oke, cari panitia ini mulai masuk ke tim marketing, cari di sana, perhatikan, observasi, pertanyakan segala macam, cari ide-ide baru dari sana, apa yang sudah bagus dan apa yang bisa dikembangkan, kemudian pindah lagi ke ide produksi dan lain sebagainya. Nah, kalau model R ini Anda mau pakai, Anda perlu rekrut dari berbagai
dari berbagai divisi produksi, divisi marketing, dan divisi keuangan, dan lain sebagainya, sehingga balance, begitu ya. Sekali lagi ada di contoh sebuah radio. Radio ini karena sudah semakin convergence, begitu ya, medsos digunakan, platform-platform berita digunakan, semuanya digunakan, maka mereka mulai menyatukan antara reporter, bagian produksi, media, penyiar lain, dan lain sebagainya, menjadi ada di dalam satu ruangan bersama, ruangan di tengah untuk berdiskusi bersama apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Yang C ini adalah model customize. Model customize ini benar-benar model custom. Kita buka divisi baru, kita tetapkan mereka, kita rekrut orang-orang yang baru. Nah, ini konsekuensinya Bapak Ibu. Model yang S itu biasanya squeeze it in, gitu ya. Maksudnya adalah ya dari waktu yang ada lakukanlah, begitu ya. Model yang R itu dibuat predictable. Day-to-day-nya dipantau. Yang ketiga itu sudah benar-benar dipisahkan dari day-to-day operation, gitu ya. Ada satu unique inisiatif pada satu yang sama, pada saat kesempatan yang sama. Nah, A aktivasi, B breakthrough, C adalah common ground, D adalah develop inisiatif, E adalah ekosistem. Kita perlu membangun ekosistemnya, Bapak Ibu. Ekosistemnya seperti apa? Nah, saya kembali ke sini. Challenge-nya untuk SR dan C adalah, yang pertama, untuk model S Anda perlu terus memotivasi. Ya, Anda perlu terus memotivasi tim Anda untuk terus bergerak. Ingatkan mereka untuk melakukan inovasi di lingkup mereka, di kewenangan mereka. Kalau untuk yang model R, itu adalah challenge-nya adalah di dalam proses, gitu ya. Kadang ide-ide itu akan bertabrakan dengan SOP yang ada. Kadang ide-ide itu akan bertabrakan dengan aturan yang ada, dan lain sebagainya. Tetapi di situ bisa menjadi feedback yang baik, sehingga itu bisa menjadi analisa dan bisa menjadi sebuah diskusi yang bisa diputuskan kemudian. Yang C, challenge-nya adalah dia harus ada special plan, special team. Sama seperti tim Anda, pada waktu mungkin bisnis Anda belum masuk online. Ketika masuk online, Anda mau tidak mau mulai harus hire content creator. Anda mau tidak mau harus buat creative division. Begitu ya, creative division. Creative division bisa jadi kalau R itu bisa jadi Anda memanggil beberapa tim yang sudah ada untuk digabung menjadi creative division kepanitiaan. Begitu ya. Kalau yang model C, itu rekrut orang yang baru untuk benar-benar menggarap online bisnis Anda. Special team, special plan. Ya, beda. Atau bisa outsource, begitu kan. Special team, special plan. Ketika Anda sudah ada divisi baru atau outsource, ini langsung digarap, ada plan baru, ada pekerjaan baru yang tidak akan mengganggu performance engine atau tidak akan mengganggu operasional. Oke. Nah, ini adalah ekosistem yang perlu dibangun. Nah, sampai ekosistem ini kalau perlu masuk ke dalam struktur organisasi, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh tadi ya, Bapak Ibu. Performance engine tadi yang sebelah kanan kiri, itu adalah yang sudah ada berjalan. Jangan mengganggu itu, tetapi agar Anda dedicated team itu adalah rekrutmen yang baru, untuk divisi yang baru, untuk proyek inovasi, Anda perlu juga melibatkan shared staff yang di-share, gitu ya, yang dibagi, yang bisa mengerjakan operasional, juga bisa mengerjakan pekerjaan inovasi ini tadi. Sehingga ini berpartner antara dedicated tim yang baru direkrut, divisi yang baru bekerjasama dengan staff yang ada. Ini perlu pemilihannya perlu jeli, Bapak Ibu, culture-nya perlu dibangun. Dan kemudian perlu memilih project leader yang benar-benar juga inovatif, begitu ya. Nah, ini salah satu cara membangun ekosistemnya agar sustain proses inovasinya. Maka saya perlu ingatkan, Anda perlu mengumpulkan kekuatan-kekuatan tim Anda dan talenta-talenta mereka. F yaitu feedback. Bapak Ibu, sebuah inovasi kalau Anda menggunakan S small dan repeatable,
Kalau Anda tidak melakukan feedback dengan secara regular, ini terancam hilang gagasan-gagasan itu, Bapak Ibu. Jadi tidak kaget ketika banyak orang yang mengatakan, aduh, saya melakukan inovasi kok berhenti di tengah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu terus feedback, refleksi, meskipun sepertinya belum ada hasil, terus berjalan. Yang penting adalah learning prosesnya, terus jalan. Ya. Sehingga feedback ini bisa terus bergulir, dan feedback ini bisa menghasilkan langkah-langkah berikutnya. Seperti Ken Blanchard pernah mengatakan, feedback is the breakfast of a champion. Wih, makan pagi Anda apa, Bapak Ibu? Nih, katanya Ken Blanchard, champion itu makan paginya feedback, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, kemudian Anda perlu terus grow, jalankan terus. Nah, di dalam grow, kadang-kadang ada banyak pimpinan yang khawatir, Bapak Ibu, inisiatif-inisiatifnya itu keluar jalur, begitu ya, keluar jalur. Nah, maka dari itu saya akan sharingkan sebuah framework sebagai bagian dari sharing saya yang terakhir seperti ini. Nah, agar tidak keluar jalur, Bapak Ibu, Anda perlu cari tahu bisnis dan strategic profile Anda seperti apa. Visi, misi, value itu perlu Anda cari. Kemudian Anda perlu mengidentifikasi customer experience seperti apa yang Anda mau berikan. Customer journey-nya seperti apa. Semakin mereka tahu, oh, saya ingin customer itu happy, nyaman di perusahaan saya ketika mereka datang. Gitu ya. Berarti Anda sudah tahu kan ketika kita ngomong convenience, nyaman, happy, asik, maka Anda mulai memikirkan tentang dekorasinya, orang-orangnya, penyambutannya, baunya, dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, itu perlu diidentifikasi. Kemudian bagaimana kita yang nomor 3, memanage customer kita. Mulai kita memasukkan program inovasi itu ke dalam revenue and cost stream kita. Masuk ke dalam operational excellence. Oh, yang tadi langsung mengatakan, oh, berarti dekorasinya perlu dirubah. Oh, berarti tempat duduknya perlu dibuat nyaman. Oh, berarti service excellence perlu dilakukan. Begitu kan? Oh, berarti selain service excellence, Bapak Ibu, karena convenient kita perlu menggunakan teknologi. Menggunakan apps ketika memesan, mereka sudah mulai masuk pemesanan. Seperti seorang klien saya ketika mereka mengatakan toko roti, gitu ya. Bisnisnya ada toko roti, customer experience seperti apa yang mau dilakukan? Waduh Pak, wah ada banyak sekali gitu kan. Ada salah satunya ada service excellence. Kemudian apa yang perlu dilakukan di dalam operational? Nah, mulai mereka membuat apps, mereka mulai kontak, membuka jalur WA, membuka jalur member, membuka jalur, waduh berbanyak sekali Bapak Ibu. Service excellence. Kemudian di sana mulai masuk ke yang nomor 6. Kalau nggak ada orangnya direkrut, atau juga di training orang-orang yang ada agar bisa memberikan service excellent, begitu kan? Dan yang ketujuh adalah bagaimana kita maintain activity kita, maintain activity daripada tim kita agar mereka terus on track. Nah, 7 hal ini semoga bisa menjadi sebuah framework buat Anda yang terinspirasi dari S-curve, gitu ya, agar inovasi itu berjalan seiring dengan apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang dikerjakan oleh perusahaan Anda sekarang. Tidak kemana-mana, tetapi relevan terus, dan hand in hand, selaras, seimbang, terus berjalan. Begitu. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu, yang bisa saya sharingkan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, yuk kita diskusi, Bapak Ibu, apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Begitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bro Juanda Rafael. Wow, luar biasa ya, suatu sharing yang ini materinya materi S3 kali ya kalau kita kuliah gitu ya. Luar biasa komplit banget gitu ya. Nah, silakan monggo Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Jadi nanti sistemnya adalah buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu ya, nanti saya akan tunjuk, baru nanti Bapak Ibu silakan open mic untuk berbicara. Nah, kalau misalnya malu untuk berbicara, boleh tulis di kolom chat, nanti saya bisa bantu bacain seperti itu. Ya, monggo silakan kita berikan kesempatan kepada beberapa orang untuk bisa berdiskusi. Silakan. Mungkin Pak Ayub nih udah mau open kamera atau open mic.
Tadi yang C sama D apa ya? Saya mau catat. Kan C itu common ground, Pak. Common ground, D itu develop initiative. Oke, terima kasih. Siap. Nah, ini Pak Ayub juga luar biasa loh teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya pabrik di daerah Jawa Tengah, Pak Ayub itu punya satu teknologi untuk menyedot polusinya, polusi udaranya supaya lebih maksimal gitu Pak ya, udaranya gitu Pak ya. Iya. Betul. Nah, luar Untuk biasa. standar KLH juga. Oke, nah tuh ya, jadi punya teknologinya, inovasinya luar biasa. Silakan buat teman-teman ya yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kita tunggu nih teman-teman, ya. Atau sambil menunggu, ya silakan teman-teman boleh tulis di kolom chat nih ya. Nanti saya akan bacakan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, saya sharingkan sedikit lagi mengenai iCommunity. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, serta bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian, teman-teman. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, di mana kita berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri dan bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, teman-teman, memperkenalkan iCommunity, di mana ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Yang pertama, ini adalah valuable community atau komunitas yang berharga, teman-teman. Yang kedua adalah Anda bisa mendapatkan quality leads, dan yang ketiga ini adalah low cost. Ya. Nah, kenapa kita sebut ini sebagai valuable community? Karena di sini teman-teman bisa mendapatkan akses untuk bernetworking dengan pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan akses learning, ya belajar kita setiap hari Kamis jam 19.30 ini, dan juga akses contributing, berkontribusi terhadap komunitas yang ada. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, Anda tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja dari word of mouth, dan kita akan punya banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 macam kegiatan yang teman-teman bisa ikuti semuanya gratis, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama adalah iCommunity Level Up Club, di mana ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Ya, kita punya agenda setiap Kamis 19.30 setiap minggu. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman bisa masukkan ke dalam kalender teman-teman, Kamis 19.30 waktunya kita belajar di ILC. Kemudian yang kedua, kita punya iCommunity Business Hub Matching, di mana ini adalah event meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, kita hanya maksimal 10-15 peserta saja. Kemudian setelah itu ada iCommunity One-on-One Meeting, di mana sesama member bisa saling penjajakan kolaborasi dengan melakukan one-on-one meeting. Setelah one-on-one meeting, saya yakin akan terjadi iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian ada iCommunity Company Visit, ini adalah acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas,
serta iCommunity Business Summit. Ya, ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas juga. Nah, ini adalah skema ketika Anda masuk ke dalam funnel di iCommunity ini, teman-teman. Ya, hari ini teman-teman baru ikut aktivitas ataupun kegiatan namanya iCommunity Level Up Club. Kemudian saya anjurkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu adalah iCommunity Business Matching. Still free, teman-teman. Ya, Anda boleh daftar gratis. Ya. Kemudian setelah ikut Business Matching, Anda juga bisa masuk ke dalam IOM, iCommunity One-on-One Meeting, serta iCommunity Refer a Business. Maka saya yakin profit Anda akan luar biasa dan Anda bisa ulangin proses ini terus-menerus hingga ikut ke company visit ataupun ke business summit-nya. Nah, ini acara kita pada malam hari ini. Ya, minggu depan kita libur dulu, teman-teman. Ya, jadi minggu depan susah sekali mencari pembicara karena pada liburan. Oke, jadi kita akan mulai ILC lagi tanggal 12, teman-teman. Ya, ILC tanggal 5 kita libur dulu. Kemudian ini adalah iCommunity Business Matching. Ya, untuk mengikuti iCommunity Business Matching ini, teman-teman bisa akses ke website kita di iCommunity.id, teman-teman. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah iCommunity Business Matching kita, 10-15 orang, teman-teman. Dan dari sini kita sudah banyak sekali terjadi kolaborasi-kolaborasi dengan memperkenalkan atau mereferensikan bisnisnya teman-teman sekalian. Nah, ini contoh one-on-one kita, ya. Jadi ini juga saya ada sama Pak Hendra nih, sama Pak Ives, dan lain-lain. Dan ini adalah Instagram kita, ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa follow, ya. Follow Instagram kita, karena di Instagram nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu, insight-insight, dan agenda kegiatan kita ke depannya seperti apa. Serta juga jangan lupa untuk subscribe, ya, YouTube kita, ya. Di sini saya sama Bro Paulus sering mengisi tips-tips tentang bisnis dan marketing. Oke, thank you teman-teman. Kita lihat apakah ada yang bertanya nih, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, kita akhiri sesi ini dengan foto bersama, ya. Teman-teman boleh buka kameranya, kita coba foto bersama dulu, ya, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Oke, silakan teman-teman. Boleh di-open kamera. Oke, semua sudah. Bro Indra, Bro Hari, Pak Dey Siregar, ya, Bu Chandra, Bu Yusnita, Pak Ainus Zaki, ya, Bu Melisa, Pak Ivan, ya. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Yeay, 1, 2, 3. Oke, dengan demikian saya undang teman-teman untuk open mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Pak Imam atas sharing-nya yang sangat luar biasa, dahsyat. Yeay, silakan. Thank you Pak Imam. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima kasih. Imam dan Bro Juanda. Thank you Terima kasih, semua atas semoga hadir. bermanfaat. Ketemu lagi tanggal 12 ya. Terima kasih. Siap. Makasih Bro Juanda. Thank you, thank you. Saya end meeting for all ya. Thank you. Oke, thank you Pak Bro Juanda. Thank you, bye-bye. Yuk. Selamat liburan. Yes, happy holiday Bapak Ibu. Yes.